Cuma satu-satu desa Kuto Padang lah yang ada pandai besi. Tapi model itu tidak ada perubahannya tidak ada. Ini budaya Kerinci ini hampir tidak hilang, ini kami bangkitkan kembali lagi. Serangkai ini untuk dipergunakan untuk senjata. Waktu ada musuh, bukan kita nalak musuh. Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi bukan hanya terkenal karena gunungnya yang tertinggi di Sumatera. Nun di desa Koto Padang yang berjarak 400 km dari ibu kota Provinsi Jambi, ratusan pandai besi masih terus menempa logam untuk membuat senjata tradisi khas Kerinci, pedang serangkeh. Pedang serangkeh merupakan primadona desa Koto Padang yang telah dibuat sejak zaman penjajahan Belanda. Namun berbagai peralatan dari besi juga diproduksi di sini, dari cangkul hingga parang. Sekitar 50 kelompok pandai besi masih bertahan hingga kini. Setiap kelompok beranggota 2 sampai 5 orang pandai besi. Bu Hori, salah seorang dari ratusan pandai besi yang sudah menekuni pekerjaan ini sejak masih remaja. Satu-satu di Kabupaten Kerinci, bahkan di Provinsi Jambi. Cuma satu-satu desa Kuto Padang lah yang ada pandai besi. Kalau orang tua kita pandai besi, tentu kita kerja sama bapak kita lah. Sampai sekarang lah pandai kita. Ya tanpa guru lah, tanpa guru. Itulah jadi tradisi dusun ini, desa ini. Desa inilah lama, aku belum hidup. Ada pandai besi, ada pandai besi. Tapi model itu tidak ada perubahannya tidak ada. Bu Hori baru mencari bahan untuk membuat sebilah pedang serangkeh bila ada pesanan. Di bengkel sederhana ini, ia menempa batang besi menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomis. Hanya mesin gerinda, satu-satunya peralatan modern yang ia miliki untuk membuat pedang serangkeh. Mungkin dari pusat mungkin ada bantuan berupa alat atau modalnya. Tapi tidak sampai ke akarnya, tidak sampai ke kami yang pekerja tadi. Para perajin menghantamkan palu ke besi untuk membuat pedang serangkeh. Diawali pengukuran pedang serangkeh agar hasilnya melengkung. Lalu besi dipanaskan di atas bara api. Kemudian ditempa menggunakan martil besar. Proses ini harus dilakukan berulang-ulang hingga bentuk yang diinginkan mulai terlihat. Lantas baru dicelupkan ke dalam air untuk menjaga kepadatan besi yang baru saja ditempa. Kemudian pedang digerinda sampai mengkilap. Proses selanjutnya adalah pembuatan sarung pedang serangkeh yang biasanya berbahan kayu surian. Kayu surian yang sudah dijemur ini harus diukur sesuai bentuk pedang.
Setelah dipahat, batang kayu dibelah dengan gergaji menjadi 2 bagian. Bagian dalam kayu yang sudah terbelah diukur dan dipahat kembali sebagai tempat meletakkan sebilah pedang. Baru kemudian proses penghalusan. Agar terlihat menarik, Bu Hori mengecat sarung yang baru dibuatnya. Lantas ia memberikan lapisan luar dengan gulungan tali pita. Bu Hori sadar, pedang serangkeh yang dibuatnya harus sempurna dan memiliki ketajaman seperti senjata pada umumnya. Karena itulah, proses pengujian kualitas selalu dilakukannya sendiri agar ia mengetahui kualitas akhir pedang buatannya. Bu Hori berharap pemerintah menaruh perhatian kepada satu-satunya desa pandai besi di Provinsi Jambi yang masih bertahan hingga kini.